Perkenalkan, saya Made Ratna Safitri Indraswari dengan NIM 2002612117, dokter muda bagian KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah Denpasar, periode 9 Agustus sampai 19 September 2021. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi yakni tata laksana shock di ICU atau Intensive Care Unit. Mulai dari yang pertama mekanisme patofisiologi, kemudian evaluasi awal, target hemodinamik, sampai prioritas terapi. Nah, shock merupakan sindrom dengan tanda klinis dan biokimia adanya hipoperfusi organ karena tidak seimbangnya distribusi oksigen dan kebutuhan oksigen jaringan. Dapat terjadi karena penurunan distribusi oksigen, peningkatan konsumsi oksigen, tidak adekuatnya penggunaan oksigen, atau kolaborasi antara ketiga penyebab ini. Shock adalah kondisi mengancam jiwa yang mana terjadi gangguan distribusi organ secara umum oleh karena kegagalan dari distribusi oksigen. Ternyata 1/3 pasien di intensive care unit mengalami shock dengan berbagai jenis etiologi. Untuk mengenali kondisi shock, kita bisa melihat dari kondisi klinis, hemodinamik, dan juga biokimia. Yang mana secara klinis dapat dibagi menjadi 3 komponen, yaitu 1. Hipotensi arterial sistemik, 2. Tanda klinis hipoperfusi jaringan, dan 3 adalah hiperlaktatemia. Dari tanda klinis hemodinamik yaitu hipotensi arterial sistemik, yang mana umumnya terjadi moderate dengan tekanan darah sistolik kurang dari 90 mm raksa dan diastolik kurang dari 70 mm raksa disertai dengan takikardia. Jadi kita lihat di sini ada takikardia. Selanjutnya, dari tanda klinis hipoperfusi bisa dilihat dari kulitnya bisa mottled, dingin, pucat, ataupun cyanosis pada kondisi yang lebih berat. Kemudian, di ginjal akan terjadi penurunan urin output atau produksi urin sampai kurang dari 0,5 ml per kilogram berat badan per jam. Dari neurologi, itu akan terjadi gangguan status mental, disorientasi, sampai bingung. Kemudian, hiperlaktatemia. Nah, kondisi laktat di darah ini akan meningkat sampai lebih dari 1,5 mmol per liter pada shock akut, yang mana ini merupakan indikasi dari metabolisme oksigen yang abnormal. Jadi ini merupakan gambaran bagaimana hipotensi arterial itu menyebabkan tanda-tanda klinis pada shock. Nah, tipe shock itu ternyata bukan hanya septic shock yang terjadi di ICU. Memang septic atau distributive shock itu mencapai 62%, tetapi ada juga kondisi lain seperti shock kardiogenik dan hipovolemik sebesar 16% masing-masing, kemudian shock distributif non-septic yaitu sebesar 4% dan obstruktif 2%. Nah, jadi berdasarkan kondisi tersebut kita bisa membagi 4 mekanisme patofisiologi utama shock. Yang pertama adalah shock hipovolemia, yaitu hilangnya cairan intrasel atau ekstrasel. Kemudian yang kedua, faktor kardiogenik, yaitu infark miokard, kardiomiopati, aritmia. Kemudian ada obstruksi seperti emboli paru, tension pneumotoraks. Dan yang keempat ada faktor distributif, yaitu septik yang berat atau anafilaksis. Yang kita mulai dari shock hipovolemik, jadi tadi mulai dari hipotensi arterial dan juga tanda-tanda takikardi, itu menimbulkan tanda hipoperfusi seperti gangguan status mental, kulit yang pucat dan dingin, oligouria, sampai peningkatan laktat darah. Nah, jadi kita bisa golongkan ke dalam shock sirkulasi yang mana dari estimasi curah jantung dan juga oksigen di vena itu rendah. Dan dilihat dari tekanan vena sentralnya ini lemah, jadi ini merupakan shock hipovolemik. Jadi ada kehilangan plasma atau volume darah yang dapat menyebabkan kegagalan fungsi organ untuk karakteristiknya. Dilihat dari ekokardiogram, dari jantung itu jantungnya masih normal, dengan kontraktilitas biasanya normal ataupun meningkat. Nah, klinis shock itu terutama hipovolemik dapat kita bagi menjadi 4, mulai dari stadium 1, 2, 3, dan 4. Jadi dari kehilangan darah, stadium 1 adalah 15%, kemudian kesadarannya sedikit cemas atau gelisah, frekuensi nadinya kurang dari 100 kali per menit, frekuensi napasnya masih 14-20 kali per menit, dengan CRT yang lambat, tekanan darah sistoliknya normal, kuat angkat nadinya normal, dengan frekuensi urinnya itu lebih dari 30 cc per jam. Sedangkan pada stadium 2, perdarahannya sudah mencapai 15-30% dengan pasien sudah cemas,
frekuensi nadinya 100 sampai 120 kali per menit dengan frekuensi napas 20 sampai 30 kali per menit. CRT-nya lambat, tekanan darah sistoliknya bisa normal sampai turun, kemudian kuat angkat nadinya turun, produksi urinnya 20 sampai 30 cc per jam. Kemudian untuk stadium ketiga, kehilangan darahnya adalah 30 sampai 40% dengan kesadaran yang sangat cemas, sangat gelisah dan juga bingung. Frekuensi nadi yaitu 120 sampai 140 kali per menit dengan frekuensi napas 30 sampai 40 kali per menit. CRT-nya lambat, kemudian tekanan darah sistolik sudah turun, kemudian kuat angkat nadinya turun dengan produksi urin yaitu 5 sampai 15 cc per jam. Sedangkan untuk stadium 4, ini perdarahan sudah mencapai 40%, lebih dari 40%, dengan kesadaran pasien sudah letargi, frekuensi nadinya lebih dari 140 kali per menit, kemudian frekuensi napasnya juga lebih dari 40 kali per menit, CRT-nya lambat, tekanan darah sistoliknya turun, dengan kuat angkat nadi turun, setelah produksi urin biasanya minimal. Jadi ketika kita lihat tadi, ternyata penurunan tekanan darah sistolik ini terjadi lebih lambat dibandingkan dengan tanda-tanda lain. Oleh karena adanya mekanisme kompensasi terhadap hipovolemi. Jadi terjadi penurunan dari volume darah, kemudian akan menyebabkan adanya respon simpatis yang meningkat. Nah, peningkatan ini kemudian akan terjadi meningkatnya kontraktilitas dan juga frekuensi jantung, sehingga tekanan darah sistolik pasien akan normal. Nah, tetapi kondisi ini tidak disertai dengan kompensasi yang sama di pembuluh darah perifer, sehingga akan terjadi penurunan tekanan darah diastolik, dan ketika kita hitung MAP-nya, maka akan terjadi penurunan. Jadi MAP kita hitung dengan tekanan darah sistolik ditambah 2 kali tekanan darah diastolik dibagi 3. Selanjutnya adalah shock kardiogenik. Jadi dari tanda-tanda shock sirkulasi, kita bisa lihat bahwa memang estimasi curah jantung dan juga oksigen venanya rendah, dan tekanan vena sentralnya besar. Jadi di sini masih besar tekanan vena sentralnya. Kondisi ini karakteristiknya adalah ada curah jantung yang rendah dan transfer oksigen yang tidak adekuat. Biasanya dapat terjadi oleh karena infak miokard, kardiomiopati end stage, kelainan katup jantung yang berat, miokarditis berat, ataupun aritmia jantung. Jadi kita lihat bahwa memang permasalahannya adalah pada jantung. Yang mana dari tanda ekokardiogram itu kita lihat adanya ventrikel yang besar dengan kontraktilitas yang buruk. Selanjutnya, tanda-tandanya adalah seperti palpitasi, nyeri dada, dispneu, sinkop, sampai peningkatan jugular venous pressure. Jadi kondisi aritmia yang terjadi di jantung itu terjadi oleh karena hilangnya konduksi arterioventrikular, sehingga kondisi ini akan menyebabkan penurunan curah jantung, yang mana ini memerlukan restorasi ritme jantung atau kontrol kecepatan dari denyut, sehingga diperlukan adanya farmakologis atau tindakan mekanik seperti kardioversi. Nah, sedangkan shock obstruktif seperti namanya, ini karakteristiknya adalah tekanan vena sentralnya masih besar, yang terjadi oleh karena sumbatan aliran darah, oleh karena efusi perikardial yang masif, kardiak tamponade, tension pneumotoraks, yang mana dari tanda ekokardiogram akan menunjukkan kondisi-kondisi klinis tersebut. Seperti misalnya emboli paru dan pneumotoraks, tandanya adalah dilatasi ventrikel kanan, kemudian ventrikel kirinya kecil. Dan pada kondisi tamponade atau efusi perikardial, itu akan terjadi ventrikel kanan dan kirinya kecil dengan vena cava inferiornya dilatasi. Selanjutnya adalah shock distributif. Ini merupakan shock yang paling sering terjadi terutama di setting ICU, yang mana dilihat bahwa karakteristiknya adalah terjadi hipovolemi dan juga hipotensi yang disebabkan oleh vasodilatasi dan pelepasan mediator inflamasi. Tanda ekokardiogramnya jadi dari jantung normal dengan kontraktilitas umumnya baik. Nah, untuk penilaian awal dari kondisi shock bisa dilihat dari respirasi. Jadi airway-nya kita lihat bagaimana potensi jalan napas dan kita lakukan proteksi dengan langkah-langkah seperti ini. Kemudian kualitas pernapasannya biasanya apabila terjadi peningkatan RR atau respiration rate dengan takikardi, biasanya itu merupakan tanda awal dari shock. Nah, bisa terjadi juga peningkatan kerja napas dan juga napasnya terlihat berat, itu biasanya pada asidosis metabolik. Dengan pemeriksaan pada auskultasi juga kita perhatikan apakah ada nafas yang unilateral atau tanda vokal. Kemudian efektivitas dari ventilasi itu bisa kita lihat dari saturasi, tekanan parsial arteri oksigen dan juga karbon dioksida. Kita monitoring respiration rate-nya dan juga pulse oximetry dengan apabila ada kondisi seperti tension pneumotoraks atau
adanya hemotoraks, kita bisa lakukan dekompresi dan juga drainase. Kemudian dari kardiovaskuler, kita amati bagaimana denyut jantung, ritme, dan volume dari pulsasinya, terutama pada shock kardiogenik. Tekanan darah dan juga tekanan pulsasi biasanya lemah, itu menunjukkan kondisi hipotensi. Kemudian JVP pada posisi Trendelenburg untuk identifikasi dan melihat bagaimana respons pasien terhadap terapi cairan. Dengan suara jantung juga kita dengarkan perfusi perifernya dari CRT, kemudian EKG kontinu dipasang dengan kondisi sebagai berikut. Dan dipasang juga pemantauan tekanan darah dengan non-invasive blood pressure atau NIBP. Nah, selanjutnya adalah gastrointestinal. Itu kita lihat apakah ada tanda perdarahan gastrointestinal ataupun distensi abdomen, curiga ada perdarahan di dalam perut. Kemudian renal, itu tanda-tanda oligouria dengan volume urin yaitu kurang dari 0,5 ml per kilogram berat badan per jam. Kemudian kateter urin juga dipasang untuk menilai bagaimana output urin per jam. Kemudian neurologi itu akan ada kondisi seperti gangguan status mental seperti penurunan kesadaran, perubahan karakter, agitasi, dan proses menuju koma. Nah, untuk tanda lain bisa dilihat suhu, itu temperatur, perbandingan antara suhu inti dan juga perifer. Kemudian apabila tanda-tanda di kulit seperti kemerahan atau ras, mungkin akan kondisi ini menunjukkan anafilaksis, meningitis, ataupun DIC. Nah, untuk kemudian kita bisa lakukan review obat-obatan yang telah diberikan pada pasien dan bagaimana responsnya terhadap pasien. Kemudian pemeriksaan penunjang yang diperlukan, yang pertama adalah pemeriksaan darah, yaitu darah lengkap, faktor koagulasi, urea, elektrolit, kreatinin, fungsi hati, CRP atau prokalsitonin, kardiak troponin. Seperti pada pasien-pasien yang kritis, iskemi jantung biasanya akan meningkat. Kemudian yang kedua adalah marker dari disoksia. Seperti yang pertama adalah kondisi asidosis metabolik. Diperlukan analisis gas darah arteri untuk mengetahui ventilasi adekuat dan pertukaran gas serta inadekuatnya dari sirkulasi. Kemudian yang kedua adalah kondisi laktat. Biasanya akan meningkat sampai lebih dari 2 mmol per liter. Ini merupakan kompensasi pengantaran oksigen yang tidak adekuat, sehingga akan terjadi respirasi anaerob. Peningkatan serum laktat post-resusitasi biasanya juga bisa terjadi. Ini merupakan indikasi peningkatan mortalitas pada pasien. Kemudian yang ketiga adalah saturasi oksigen vena. Jadi SVO2-nya rendah, kurang dari 70%. Ini merupakan salah satu indikasi adanya peningkatan mortalitas pasien shock sepsis. Kemudian kita bisa lakukan screening sepsis, misalnya dari lokasi-lokasi yang dicurigai bisa menimbulkan sepsis, seperti bisa dilakukan kultur darah, sputum, urin, asites, pleura, SCF atau cairan operasi, kateter, implan prostetik, luka operasi. Baik itu juga kita bisa nilai apakah ada infeksi jamur dan juga bagaimana status imunologi pasien, misalnya pasien dengan HIV. Kemudian lakukan juga pemeriksaan imaging. Selanjutnya, bagaimanakah prinsip tata laksana? Untuk tata laksana dan juga evaluasi, jadi yang pertama adalah kita lakukan resusitasi hemodinamik, kemudian perbaiki etiologi dasarnya, jadi terapi kausatif, dan juga kita lakukan pemasangan kateter arteri untuk pemantauan. Jadi untuk komponen resusitasi ada 3 yang utama, yaitu VIP, yaitu ventilasi, infus, dan juga pump. Untuk ventilasi, jadi kita lakukan dukungan ventilasi dan juga oksigenasi yang adekuat. Dari infus, kita lakukan resusitasi cairan. Kemudian pump, itu pemberian agen vasoaktif. Nah, dari ventilasi, jadi administrasi oksigen yang segera itu sangat direkomendasikan untuk meningkatkan pengantaran oksigen dan mencegah hipertensi pulmoner. Kemudian, kecepatan oksigenasi 15 liter per menit melalui sungkup wajah non-rebreath dapat meningkatkan 85% oksigen. Dapat juga dipasang oropharyngeal airway untuk menjaga patensi jalan napas pada pasien-pasien yang memerlukan bantuan patensi jalan napas. Kemudian, untuk selanjutnya adalah resusitasi cairan. Itu bertujuan untuk memperbaiki perfusi mikrovaskuler dan meningkatkan curah jantung dengan monitor ketat, hindari udem dan juga kondisi yang tidak diinginkan. Nah, hipovolemia absolut atau relatif biasanya dapat terjadi pada pasien-pasien kritis independen dengan etiologi shock, sehingga kita lakukan juga evaluasi untuk mencegah perburukan. Jadi yang kita lihat di sini adalah hukum Frank Sterling, yang mana ini adalah metode untuk meningkatkan curah jantung atau cardiac output dengan peningkatan preload.
sehingga akan terjadi peningkatan stroke volume. Jadi tujuan terapi cairan adalah untuk mencapai preload independent, artinya mencapai fase plateau pada kurva Frank-Starling di sini. Jadi panjang sarkomer dan juga regangan dari otot jantung itu optimal, dan biasanya ini sulit dievaluasi secara klinis. Pada beberapa kondisi kita bisa lakukan misalnya penilaian pasien dengan ventilasi mekanik, kemudian pemeriksaan pasif leg raising test, dan juga fluid challenge. Untuk pasien dengan ventilasi mekanik, biasanya kita lihat respons terapi cairan dari pengukuran stroke volume dari beat per beat, jadi beat to beat, melalui monitor curah jantung dengan variasi tekanan pulsasi dalam siklus ventilator. Kemudian untuk passive leg raising test, itu adalah merupakan metode alternatif. Biasanya ini memerlukan alat yang responsnya cepat karena biasanya efeknya adalah transien dan sulit dilakukan evaluasi. Nah, untuk fluid challenge itu mengetahui respons aktual pasien terhadap cairan dan risiko efek samping biasanya lebih kecil. Fluid challenge dilakukan yang pertama mulai dari jenis cairan, jadi diberikan kristaloid yang merupakan pilihan pertama karena ditoleransi dengan baik dan juga murah. Albumin dapat diberikan pada kondisi hipoalbumin berat yang memungkinkan biasanya pada beberapa pasien. Kemudian kecepatan administrasi, cairan diberikan dengan cepat untuk mendapatkan respons segera, namun tidak sampai menimbulkan respons stres. Umumnya, pasien itu diberikan 250 ml cairan dan dievaluasi setelah 15 menit. Kemudian tujuannya adalah pada pasien shock, biasanya akan terjadi tujuannya peningkatan tekanan arteri sistemik, kemudian penurunan denyut jantung, dan juga peningkatan produksi urin. Nah, untuk keamanannya, komplikasi utamanya adalah udem paru. Kemudian batas tekanan vena sentral yang harus kita capai biasanya adalah beberapa milimeter di atas nilai dasar untuk mencegah adanya overload cairan. Jadi cairan yang dapat dipilih adalah misalnya isotonik. Jadi isotonik ini merupakan cairan untuk resusitasi, sedangkan hipotonik biasanya jarang untuk resusitasi cairan, biasanya untuk maintenance. Sedangkan hipertonik juga untuk maintenance, biasanya diberikan pada low volume pada pasien dengan politrauma apabila kontrol pendarahannya sudah terjadi. Untuk albumin ini biasanya diadministrasikan dalam kombinasi dengan kristaloid untuk terapi hipovolemia. Tujuannya salah satunya adalah dapat mempertahankan fungsi ginjal pada pasien dengan kondisi penyakit kritis. Untuk transfusi darah, jadi pada pasien kritis, kondisi dengan hemoglobin 7 gram per desiliter itu menjadi salah satu indikasi transfusi darah. Apabila ada kecurigaan iskemi jantung, maka target hemoglobin direkomendasikan adalah 9-10 gram per desiliter. Pasien shock hemoragik dapat memerlukan kondisi seperti fresh frozen plasma, kemudian cryoprecipitate, dan juga transfusi darah. Pasien-pasien dengan shock hipovolemi stadium 3-4 dengan jumlah kehilangan darah lebih dari 30% estimated blood volume itu memerlukan transfusi darah. Kemudian, pilihan cairan ini merupakan resumnya. Jadi yang pertama untuk shock sepsis, itu kristaloid intravena 30 ml per kilogram berat badan selama 3 jam ditambah dengan antibiotik empiris dalam 1 jam pertama. Kemudian yang kedua adalah shock anafilaksis, diberikan kristaloid intravena dengan jumlah besar, yaitu 4-6 liter. Kemudian yang ketiga adalah shock hipovolemia, jadi dipasangkan 2 arteri line bore besar dengan posisi Trendelenburg, agresif resusitasi dengan 2-4 liter isotonik kristaloid. Kemudian diberikan packed red blood cell jika ada perdarahan yang berlangsung, dan lanjutkan dengan cairan isotonis dan vasopresor apabila perlu. Kemudian shock obstruktif, jadi kristaloid intravena dengan pertimbangan kondisi pasien. Dapat diberikan norepinefrin sebagai pilihan yang pertama untuk vasopresornya, dan juga diberikan vasopresin jika refrakter. Lanjutkan cairan intravena dengan monitoring yang ketat. Kemudian shock kardiogenik, jadi memang yang diterapi adalah kondisi kardionya. Apabila aritmia unstable, kita lakukan dengan tata laksana ACLS. Kemudian gunakan cairan intravena apabila tidak terjadi kondisi UDIM. Berikan juga inotropik seperti dobutamin pada pilihan yang pertama, dan jika refrakter maka tambahkan dengan norepinefrin sebagai vasopresor. Jadi ini merupakan bagaimana langkah-langkah untuk tata laksana shock. Jadi yang pertama adalah terapi inisial, yaitu dengan suplementasi oksigen yang segera. Jadi untuk lakukan oksigenasi yang maksimal. Kemudian yang kedua adalah fluid challenge dengan melakukan pemberian cairan 200 ml. Kemudian kita lihat bagaimana respons pasien. Kemudian assessment ulang atau periksa ulang dalam 15 menit apabila pasiennya
respons, maka kita bisa lakukan pemberian cairan sampai mendapatkan lebih dari 10% peningkatan dari tekanan darah sistolik ataupun adanya vena sentral tekanannya. Kemudian apabila pasien tidak respons terhadap cairan, maka lakukan tata laksana yang lebih lanjut dengan kondisi invasif hemodinamik. Kemudian target hemodinamiknya adalah yang pertama perfusi adekuat dengan MAP 65-70 mm raksa dengan perbaikan tanda-tanda yang klinis. Kemudian kita juga harus menghilangkan kondisi-kondisi selular disoksia seperti takikardi, kemudian tekanan darah sistolik yang turun ataupun MAP-nya turun, kemudian adanya CRT yang lebih lambat, urin output yang oligouria, kemudian peningkatan laktat, metabolic acidosis sampai adanya SCVO2 yang kurang dari 70%. Jadi ini harus dihilangkan dulu. Kemudian untuk shock yang refraktor maka memerlukan terapi yang lebih intensif di critical care. Kemudian dipasangkan vena sentral invasif dan juga kateter arteri untuk pemantauan beat per beatnya. Kita juga ambil sampel darah untuk melakukan pemeriksaan dan juga pemberian obat vasoaktif atau iritan. Diperlukan juga monitoring kardiovaskuler karena ini biasanya ukurannya akan lebih dinamis. Selanjutnya adalah pemantauan curah jantung atau cardiac output, yang mana gold standarnya masih menggunakan PAFC, yaitu pulmonary artery flotation catheter. Kemudian dapat juga digunakan monitor seperti pulse contour analysis, kemudian Doppler principle, applied Fick principle, dan juga bioimpedance. Yang mana pulse contour analysis ini menganalisis gelombang dari kateter arteri yang relevan dengan data kardiovaskuler. Ketika ventilasi tekanan positif, perubahan tekanan intratoraks mempengaruhi stroke volume dan tekanan pulsasi karena penurunan dari prelude. Selanjutnya adalah ekokardiografi untuk curah jantung. Mulai dari prelude, jadi kita bisa visualisasi kolaps ventrikuler and diastolik dan juga diameter VCI ketika ventilasi. Kemudian kontraktilitas adalah untuk mengetahui kinerja jantung kanan dan kiri serta adanya disfungsi katup atau penyakit perikardial. Untuk agen inotropik dan vasopresor setelah pemberian cairan dapat diberikan apabila tanda hipoperfusi end organ secara klinis dan biokimia terjadi persisten, diberikan untuk mengembalikan perfusi jaringan. Yang diberikan bisa seperti epinefrin, norepinefrin, dopamin atau dobutamin dengan indikasi seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, kemudian selanjutnya adalah prioritas dan juga target terapi. Jadi sebenarnya rangkaian penyelamatan pasien itu mulai dari salvage, yaitu penyelamatan, optimisasi, stabilisasi, sampai deeskalasi. Yang mana dari tahap pertama ini kita harus mencapai minimal tekanan darah pasien yang optimal, kemudian lakukan tata laksana resusitasi. Kemudian pada tahap optimisasi, jadi kita berikan oksigen, pastikan bahwa oksigen yang kita berikan itu cukup dengan cardiac output dan juga laktat serta oksigen venanya juga optimisasi. Kemudian stabilisasinya adalah kita berikan support organ dan juga minimalisir komplikasi. Tujuan dari deeskalasi adalah untuk kemudian memberikan vasoaktif, misalnya di sini bisa diberikan vasoaktif dan juga fluid balance yang negatif. Baik, demikian materi tentang shock pada ICU. Semoga materi ini berguna. Terima kasih atas perhatiannya.